Waduh, cek cek 12. Halo guys, selamat datang di channel saya ya, di Lajapa Farm. Oke, untuk video kali ini saya ingin membalas. Untuk video kali ini saya akan membahas tentang manajemen kolam guys. Nah, gitu. Jadi kemarin ada ya yang bertanya, Mas kok untuk pengurasan kenapa harus sebulan sekali, kan repot, kenapa enggak 2 bulan sekali. Nah, semua itu tergantung dari sistem pembudidaya guys. Jadi setiap pembudidaya itu punya cara mereka masing-masing. Ada yang 2 bulan sekali tuh, jadi turun gendong dibiarin 2 bulan sampai size 2 inci, nanti dimasukkan ke kolam pembesaran kayak gitu, yang tentunya kolamnya itu lebih luas. Ditunggu 2 bulan 3 bulan sampai dia sampai dia udah di usia dan size tertentu, nanti baru disortir kayak gitu. Kalau saya beda guys, kalau kayak gitu memang dibutuhkan kolam yang pertama kolam yang banyak, yang kedua kolam yang luas, karena tiap bulannya ini kita ada yang turun gendong, tiap bulannya ada yang bertelur seperti itu. Dan untuk untuk selang waktunya gendong telur itu biasanya sekitar 1,5 bulan sampai 2 bulan. Makanya di setiap waktu itu kan pasti tiap bulan kan ada yang bertelur, pasti guys. Setiap bulan ada yang bertelur, bulan depannya lagi ada yang bertelur, bulan depannya lagi ada lagi, seperti itu. Sama aja kalau udah jalan seperti ini pasti juga tiap bulan nanti ada yang penetasan budaya. Bulan ini ada yang turun gendong, bulan ini ada yang bulan depannya lagi ada yang turun gendong, bulan depannya lagi ada yang turun gendong. Nah, berhubung kolam saya ini kecil, yang kolam ini tuh size 120 kali 240 guys, ada 4 tingkat. Nah, kalau kayak gini biasanya dia paling nampung, kalau budaya sih banyak ya, budaya banyak. Cuman kalau kita tebar budaya 500 ekor semisal banyak 500 ekor, kita diamkan sampai 2 bulan sampai besar. Nah gitu, kayak sistemnya itu biasanya nanti banyak yang itu guys, banyak yang kanibal atau pertumbuhannya kurang seperti itu. Cuman saya juga belum pernah nyoba ya, karena tiap bulan ada budaya, jadi saya juga butuh untuk tempat budaya kayak gitu, untuk tempat bibitnya. Jadi kolam pembesaran juga saya nggak ada kayak gitu. Jadi kolamnya ya kayak gini, ini kolam budaya, kolam pembesaran, terus di atas juga sama kolam pembesaran, dan cuma saya segini. Makanya saya nggak bisa kalau 2 bulan sekali disortir, terus yang besar dikasihkan di kolam yang besar, itu kita belum bisa ya. Insya Allah kalau nanti kalau sudah ada rezeki mungkin bisa ya guys ya, tak bikinin kolam yang lebih besar ini buat penampungan budaya. Untuk pembahasan kali ini saya sekarang udah berani ya guys ya, turun gendong langsung masuk ke kolam. Kalau dulu nggak berani, karena tiap bulan ada yang turun gendong, tiap bulan ada yang turun gendong, dan kolam ini kan saya bersihkan terus guys, saya suka kolam yang bersih soalnya. Nah, terus kalau saat pembersihan itu kadang ada budaya yang kecil-kecil yang ikut kebuang kayak gitu. Makanya dari dulu itu saya pasti pakai karantina sendiri, pakai ember kecil. Nah, karantina sendiri pakai ember kecil-kecil gini guys, gini, tanpa aerator, apalagi pompa ya, nggak pakai sama sekali saya. Nah, treatmentnya gimana? Saat 1 bulan sekali kan kita sortir nih indukan guys, 1 bulan sekali saya sortir indukannya. Pasti kita temuin yang turun gendong, yang bertelur kan, yang bertelur langsung kita pindah tempat ini, kita pindah satu-satu. Terus sama ada yang di akuarium ya kak, kemarin tak bikin background di sana itu. Terus dibiarin di situ. Kalau semisal tempatnya ini kurang, saya kasih di dalam kolam guys, saya kasih di dalam kolam.
saya sediakan ember yang udah ada lubang-lubangnya gini. Nah, gitu. Kalau dulu memang tak jadiin satu, awal mula saya berbudidaya itu tak jadiin satu biar low maintenance, pikirnya gitu. Tiap bulan atau tiap berapa minggu nggak perlu ganti air, pikirnya gitu. Kalau di kolam positifnya gitu guys. Cuma negatifnya waktu kita mau pembersihan kolam itu yang agak bingung guys, karena tiap bulan ada yang turun gendong dan kolam itu dipakai terus, saya nggak punya kolam lagi. Nah itu makanya terus pasti ada buaya yang kebuang tuh. Terus kemudian ini setelah 1 bulan ternyata dampak negatifnya juga pasti ada kalau pakai sistem kayak gini. Jadi dampak negatifnya apa? Ini tiap kali saya telat ngangkat burayanya, mereka pasti meninggal guys. Burayanya entah di sini di akuarium pasti meninggal, kecuali kalau ada aerator. Kalau ada aerator masih bisa selamat, karena saya kan nggak pakai aerator guys. Jadi untuk bulan ini kemarin tak temuin dari 10 ekor ada 2 ekor yang turun gendong tapi mati semua guys burayanya, yaitu saya telat ngangkat itu. Nah setelah itu untungnya saya itu udah pesan jaring nih, ini ada jaringnya, jadi kayak model keramba nanti ya. Sekarang yang turun yang gendong telur tak kasih tempat kayak gini guys, tak taruh sini, udah biarin dia turun gendong di kolamnya, tapi udah tak kasih jaring dulu, jadi enak. Nanti semisal nih 1 bulan saya pantau dulu, belum ada yang 1 inci atau 2 inci ya saya biarkan sampai dia ada yang 1 inci 2 inci. Kalau sudah ada yang 1 inci 2 inci tinggal ditarik aja itu jaringnya kita tarik, terus kemudian kita ambilin aja yang besar-besar kayak gitu. Jaring kita tarik, kita ambil yang besar-besar, jadi kan lebih mudah. Terus setelah itu tinggal kolamnya dikuras, dibersihkan lumpur-lumpurnya kayak gitu kan enak guys. Jadi untuk buraya itu aman kayak gitu, nggak ikut kebuang karena dia kan udah kejaring dulu tuh yang lembut-lembut itu. Nah cuman dengan catatan jaringnya itu harus ya guys ya, harus agak kecil ya, jangan sampai buraya itu bisa keluar dari jaring itu. Ini alhamdulillah dapat kain yang ada berlubang-lubang nggak gitu, jadi enak. Tinggal nanti kasih kasih pring. Nah tinggal nanti di kolam kasih pring, tarik aja guys springnya, nanti kan keangkat sendiri ya kayak keramba ikan gitu. Berapa waktu yang lalu kan saya bingung nih, ini yang sebelah sini ini yang kolam utama itu kan dulunya kolam indukan ya, kolam konsumsi juga kayak gitu. Terus yang ini 3 inci, terus yang atas itu juga buat pembesaran kan kayak gitu. Sekarang sudah saya fixkan guys, jadi kolam utama ini saya jadikan konsumsi tuh. Kolam utama ini saya jadikan kolam konsumsi, dan salah satu display juga ya. Jadi kalau ada tamu mau beli kiloan tinggal nyerok, enak. Mereka kan suka kalau lihat waktu nyerokin gitu kan, suka guys biasanya customer. Nah di sini itu berarti semua jantan. Di sini semua jantan, size-nya pun nggak yang kecil-kecil ya guys, size-nya tetap yang besar-besar. Kemudian untuk yang betina tak taruh sini. Sekarang betina ini di sini ada sekitar 30 ekor betina kalau nggak salah, 30 ekor betina, dan jantannya kayaknya tak kasih 3 atau 4 ekor. Saya mau nyoba 1 jantan itu untuk 10 betina. Coba nanti bulan depan tak itu ya guys ya, tak review ya guys ya. Kemudian atasnya ini yang buat buaya guys, seperti biasa yang ini buaya, karena dulu kan paling atas itu susah untuk maintenance-nya, juga susah guys, bahaya juga kan, ini tingginya hampir 2 meter. Terus kemudian untuk yang atasnya lagi ini buat 2 inci. Nah kalau saya kan segmentasi pasarnya memang penjualan bibit, terus ada indukan, ada konsumsi. Jadi tiap bulan itu saya lakukan sortir kayak gitu. Kalau sekarang
Untuk yang kiloan ini nggak perlu sortir karena ini jantan semua. Ini jantan semua dan size-nya itu yang saya masukkan minimal 50 gram. 50 gram itu sekitar 4 inci satu ekornya. Baru masuk ke konsumsi kayak gitu. Kalau belum nyentuh di 50 gram atau 4 inci nggak tak masukin di konsumsi guys, masih kolam yang paling atas itu yang kemarin tak masukin batu ini. Terus pada keracunan itu rencananya untuk bulan kedepannya kalau yang ini tuh nggak perlu nggak perlu saya kuras yang konsumsi, kecuali kalau lumpurnya tebel. Cuman ini alhamdulillah pompanya kan kenceng guys, arusnya dia langsung kesedot semua, ini bersihnya alhamdulillah. Terus ini paling yang tiap bulan sortir tuh ini nanti yang indukan, karena kita pasti ngecek yang bertelur ada berapa, jangan sampai kelolosan. Nanti kalau kelolosan dia turun gendong di sini agak repot guys ya gitu. Kita ambil indukan yang bertelur, kita masukkan, kita karantina di kolam ini. Kemudian mungkin tiap bulan kita pantau. Kalau semisal kita lihat banyak yang udah besar-besar, nanti baru 1 inci semisal nih 1 inci rata atau ada yang 2 inci. Kita sortir 1 inci dimasukkan paling atas, 2 inci dimasukkan yang sini kayak gitu. Nah, kemudian untuk pembagiannya gimana? Kalau semisal bibit 2 inci itu punya panjenengan itu melimpah, saya sarankan mungkin ada segmentasinya lagi guys, jadi dipisah-pisah. Kalau saya kan masih sedikit ya, jadi paling 2 inci 3 inci itu paling sekitar 2 inci itu paling sekitar 200-300 kan nggak gitu. Nah biasanya 200-300 itu kalau ada yang ngebeli bibit ya saya jual bibit. Kalau kalau nggak ada ya berarti nanti jadinya konsumsi kayak gitu. Cuman nggak efisiennya apa, waktu saya jual kalau semisal bisa kejual nanti konsumsinya nggak bisa nambah ya gitu. Nanti 3 bulan 4 bulan ke depan konsumsi nggak bisa nambah guys kayak gitu. Makanya mungkin semoga aja ini kan udah turun gendong ada sekitar 8 ekor udah turun gendong, tinggal 2 ekor yang masih gendong telur. Semoga aja dengan banyaknya bibit ini, buraya ini nanti bisa sampai bertahan sampai ses agak gede guys ya gitu, ses besar ya. Jadi tingkat kematiannya kecil ya, karena selama ini memang tingkat kematiannya punya saya ini lumayan guys. Tuh. Ya ini masih jadi evaluasi saya ya, apakah shelternya kurang, padahal shelter juga udah banyak. Terus kemudian sudah saya kasih apa ya namanya ya, udah saya kasih jaring juga kayak gini nih, waring kayak gini udah tak kasih kayak gini juga ya. Nanti cobalah, nanti saya evaluasi terus ya guys. Nah kemudian pembagiannya gimana? Jadi kalau saran dari saya, ini planning saya besok ya, ketika sudah mencapai 2 inci nanti dibagi guys, 50%-nya dimasukkan di konsumsi, dibesarkan di konsumsi, 30%-nya dijual, 20%-nya masuk dibesarkan untuk indukan. Mungkin langsung, karena ini saya kan membesarani yang paling atas itu ya nggak begitu besar dan nggak ada kolam lagi, paling nanti tak ambil 70% tak masukin sebelah sana, sisa 30%-nya tak jual bibit, jaga-jaga kalau ada yang beli. Jadi contoh, semisal ada jadinya 100 ekor 2 inci nih, semisal kita bulan ini dapat 100 ekor 2 inci, kemudian 100 ekor itu 70%-nya tak taruh ke di sana nanti, di yang paling besar, kolam paling atas 70 ekor lah, 30 ekornya di sini, itu contoh ya semisal. Tapi kalau memang tapi rencananya kayak gitu sih guys. Jadi kalau semisal itu yang dijual tinggal 30 ekor ya udah, 30 ekor itu yang kita jual untuk bibit ya gitu. Nah yang kolam yang kolam paling ujung itu juga sama guys, itu kita sortir paling kalau ada udah yang agak jumbo baru kita sortir sih rencana gitu. Jadi kan lebih irit air per bulan, itu nggak nguras ya. Kalau saya sebenarnya nyipon doang sih guys, cuman kadang kalau risih, kalau capek nyipon saya kuras semua. Jadi air sampai 0, terus lumpurnya itu saya sapu, itu pakai sapu sebenarnya kayak gitu. Kalau kalau
keseharian saya sebelumnya. Tapi kayaknya sekarang saya mau lebih efisien airnya. Jadi mungkin untuk yang tiap bulan sortir paling yang ini, yang indukan aja, kalau yang 2 inci ini tak, ya kalau tak tetap tak biarin sini aja, kan cuma 30%, sini, yang 70% yang paling atas sana, kayak gitu ya. Nanti sambil evaluasi lagi dah, entah dari mana customer itu datang. Intinya di paguyuban kita itu kita harus melayaninya tanpa rasa apa ya, kayak ini alah takon-takon tok ya gitu, enggak guys. Selama Anda ingin bertanya, tanyakan saja. Mau tanya harga, monggo. Saya banyak kan lah tanya-tanya tahu gitu. Kalau untuk saya, untuk tim kita sih biasanya kalau mau tanya harga, monggo. Mau tanya ilmunya aja, nggak monggo. Walaupun kalian itu beli di tempat yang lain, guys. Kalau mau tanya ke saya, pasti saya bantu, guys. Seperti itu. Saya pasti bantu apa namanya, bantu dikit-dikit lah, kayak gitu. Cuman memang lebih baiknya memang bertanya dengan pembudidaya yang Anda beli. Karena apa? Karena Anda harus menyesuaikan dulu karakternya. Ini biasanya lobsternya treatmentnya seperti apa yang di pembudidaya di kolam yang lain. Kalau di kolam saya ini kan kolamnya arus ya guys ya, kenceng banget ya. Jadi mungkin nanti kalau semisal ada yang beli, kalau kalian beli terus kolam kalian cuma pakai aerator, kadang adaptasinya apa, mogok makan dulu gitu, mogok makan dulu. Nah nanti treatmentnya gimana kok, kalau kayak gitu ngatasinya gimana? Mudah guys. Nah nanti saya itu lagi ya, ini biar gak terlalu panjang ya, saya biar ngeditnya juga nggak begitu susah. Ini untuk yang kemarin itu batunya itu guys, batu yang tak dudukin ini batunya ini, akhirnya tak angkat nih, tak buat duduk nih. Ternyata di tempat kerja saya itu batunya dia itu di taman. Jadi ceritanya itu buat tempat sarang semut gitu. Tempat kerja saya kan atasnya kan resto ya guys ya, ada tamannya tuh, tamannya ada ininya. Nah terus akhirnya ambil yang apa namanya, disemprot sama tukang yang itu apa namanya, yang ngasih obat serangga itu. Nah diguyur itu terus selama 2 tahun ini, diguyur itu terus 1 tahunan lah, 1 tahun 2 tahun. Ya udah, ini kemarin tak rendam sama pelepah pisang beberapa hari juga nggak ngefek. Lobster pada naik semua kayak gitu kan, dia warna ada racun ya di itu di apa namanya, di air naik semua dia. Ya udah akhirnya daripada nimbulin masalah tak angkat aja, enggak apa-apa ya. Dan sekarang alhamdulillah ini udah lancar, ini udah pada makan guys. Yuk kita pantau lagi yuk. Nah ini guys, kita pantau, kelihatan enggak? Coba saya zoom. Nah ini guys, ini mungkin sekitar 5 inci ya. Ini jantan semua ini guys. Di kolam saya yang ini nih semua jantan nih. Nah ini jantan, ini nggak bakal saya kurasi ini. Ini lumpurnya nih bersih nih. Ini nggak ada lumpurnya sama sekali. Ini soalnya kencang banget itu pompanya, mantap tuh. 9.000. Sebenarnya kekencangan ya. Flow-nya airnya itu terlalu itu. Soalnya saya pakainya pipa 1,5, harusnya 2 inci. Cuman enggak apa-apa, nanti kan lama-lama juga apa namanya, lama-lama juga turun sendiri untuk debitnya, kualitasnya. Ini yang indukan, ini indukan nih. Nah, ada ya, oh pada makan guys. Nah ini indukan pada makan ya dia ya. Ini kolam indukan. Nah ini paling 1 bulan sekali saya sortir. Nah ini untuk yang burayanya guys, mantap nih. Ini ada indukan juga, ini yang indukan yang 6 inci yang di akuarium itu, yang yang kemarin itu tak pindah sini soalnya udah saatnya pada turun gendong. Nah ini buraya semua ini guys, baru turun gendong. Alhamdulillah rame banget ini, kelihatan enggak ya?
Nah, ini ada yang udah 1 inci sih, tapi tidak apa-apa, nanti kita tunggu sampai ada yang 2 inci. Kalau udah ada yang 2 inci biasanya udah ada juga yang apa namanya, yang 1 inci guys, pasti udah banyak. Makanya kita biarin aja mungkin 2 bulan lagi ya, sambil kita turun gendong di situ, tidak apa-apa. Ini yang 2 inci yang siap jual. Ini tinggal 50 ekor guys, kayak ini guys. Nah, ini kamera saya agak jelek ya. Nah, ini yang 1 inci nih di sini nih. Saya nggak manjat ya, biar gini aja nggak apa-apa. Ini 1 inci. Ini filter saya ya, media filter saya. Ini sama yang di dalam sini, ini untuk filter biologi guys. Filter biologi itu ada batu apung, nah, gitu. Tapi sama kayak sama itu juga sih, tak kasih karang jahe juga. Nah, ini untuk yang pembesaran, ini yang 3 inci. Nah, nanti rencana ini nanti 70% tak masukin sini, yang 2 inci. Terus sisanya nanti di sana ya, dijual bibit ya. Aduh. Waduh. Wush. Ya guys, paling itu aja guys. Ini udang sih guys, ini guys, udang apa namanya, raceri. Cuman memang nggak kelihatan kalau ini. Oke guys, paling itu aja ya guys ya dari saya. Semisal nanti mau ada ditanyakan, monggo tanyakan aja. WhatsApp saya nanti saya sertakan guys sekarang guys. Oke, paling itu aja guys dari saya ya. Terima kasih, semoga bisa menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.